Bab 560. Bunuh jika harus bunuh, lari jika harus lari. Tombak datang, Mile tidak menghindar, mengambil langkah cepat ke depan, dan menusuk dengan pedang. Pedang ini secepat listrik. Pedang ini diarahkan ke pukulan cahaya. Boom! Tombak dan pedang bergetar hebat, kedua orang itu mundur dengan keras. Segera, Mile berhenti, tidak jauh darinya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah ketat, tubuhnya tegak, dia memegang tombak di tangan kanannya, matanya setajam pisau. Pria paruh baya itu melirik Mile dengan dingin, "Di mana nona pertama?" "Master klan keluarga Tang." Mile tersenyum dan berkata, "Dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir." Pria paruh baya memandang Mile dengan dingin. "Mile, kudengar kamu muda dan berbakat, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadikan seorang wanita sebagai ancaman. Ini bukan tindakan pria sejati." Mile berkata dengan suara rendah, "Aku dengar klan keluarga Tang adalah klan keluarga besar di dunia, tetapi tidak pernah menyangka kamu akan mengirim belasan master alam Taoisme untuk menargetkan seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun. Kalian berbuat seperti ini, apakah itu tindakan seorang pria sejati?" Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya. "Sepertinya kamu tidak akan menyerahkan nona pertama." Mile berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan menyerahkannya, biar kamu marah." Mata pria paruh baya itu sedikit berkedut, matanya menjadi lebih dingin. "Kalau begitu mati saja." Suara itu jatuh, dia hendak menyerang, tetapi Mile berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilang di ujung hutan yang jauh dalam sekejap mata. Ekspresi pria paruh baya itu sedikit berubah, dia menginjak kaki kanannya dan menyerbu langsung ke hutan. Namun, saat memasuki hutan lebat, Mile telah menghilang. Pria paruh baya memegang erat tombak panjang di tangan kanannya dan terlihat sangat waspada. Sebelum dia datang, dia sudah tahu tentang Mile. Orang ini memiliki kemampuan untuk membunuh master alam Taoisme. Tidak, dia memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan instan terhadap master alam Taoisme. Dia tidak boleh lengah terhadap Mile, terutama Mile yang kabur ke dalam kegelapan dan melakukan pembunuhan secara diam-diam. Pria paruh baya itu tidak melanjutkan langkahnya, dia mulai mundur, dan langsung mundur keluar hutan lebat. Kemudian kesadaran ilahi menyapu hutan lebat di depannya, namun tidak ada apa-apa, wajahnya menjadi lebih serius. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, pria paruh baya itu memilih untuk pergi. Di hutan lebat, di suatu tempat, Mile sedikit mengernyit, orang ini ternyata tidak masuk. Jika lawannya masuk, dia 90% pasti akan membunuh lawan. Tentu saja, dia juga percaya diri dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi dia tidak bisa bertarung secara langsung, karena dia masih tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari sisi pihak lawan. Klan keluarga Tang ini tidak bertarung duel dengannya. Selain keluarga Tang, aliansi Ordo juga perlu hati-hati. Melihat pria paruh baya itu tidak masuk, Mile berbalik dan pergi. Setelah pria paruh baya itu pergi, dia kembali ke kota Ordo. Di sebuah kedai teh di suatu tempat di kota, seorang pria paruh baya duduk, dan di depannya ada seorang lelaki tua, itu adalah Tetua Yue. Tetua Yue menatap pria paruh baya itu, "Gagal lagi." Pria paruh baya mengangguk. Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, "Michael, orang ini tidak boleh diremehkan." Pria paruh baya bernama Michael Lin sedikit mengangguk, pernah bertarung sekali dengannya. Kekuatan pria ini telah melampaui alam Taoisme dan dikabarkan bahwa dia memiliki banyak kartu truf. Jika digunakan bersama, master alam Taoisme biasa bukan lagi lawannya. Bicara sampai di sini,
dia memandang Tetua Yue, apakah nona pertama masih hidup? Tetua Yue menggelengkan kepalanya, entahlah. Bagaimana sikap keluarga? Michael berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu, nona pertama memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Qin, dan segera setelah masalah ini kelar, wajah keluarga Qin dan klan keluarga Tang kami sangat jelek. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu. Tetua Yue berkata dengan ringan, apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu katakan padaku? Michael menghela nafas dengan suara rendah, keluarga Qin khawatir dengan reputasi mereka, takutnya akan. Tetua Yue menyipitkan matanya, apa mereka berani? Michael menggelengkan kepalanya, klan keluarga Tang aku sekarang mempekerjakan orang, dan keluarga Qin adalah tangan kanan kami. Kami harus menjaga wajah mereka. Tetua Yue berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana sikap keluarga? Michael berkata, minta aku menemukannya, jika. Bicara sampai di sini, dia tidak terus berbicara. Wajah Tetua Yue muram. Pada saat ini, Michael berkata lagi, keluarga Qin mungkin telah mengutus orang keluar, dan tujuan mereka. Tetua Yue berkata dengan dingin, beraninya mereka. Michael menggelengkan kepalanya, kita harus menemukan nona pertama terlebih dahulu, jika tidak, keluarga mungkin akan menyetujui keluarga Qin. Tetua Yue tiba-tiba berkata dengan marah, Mile sialan ini, benar-benar bajingan. Malam hari. Di pegunungan yang luas. Mile duduk bersandar pada pohon besar, di depannya ada api unggun, dia telah menutupi ruang hampa di sekitarnya dengan aura chaos. Di seberang Mile, adalah Lydia. Mile memanggang burung pegar, warna keemasan dan harum. Lydia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak bertanya padaku, bagaimana dia menemukanmu? Mile berkata, selain kamu, tidak ada orang lain. Lydia memandang Mile, jadi lupakan saja. Mile tersenyum dan berkata, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk memberitahu master keluarga Tang kamu, aku akan memberi kamu kesempatan lagi. Kamu memiliki kesempatan kedua, tapi jelas tidak akan ada kesempatan ketiga. Lydia berkata dengan suara rendah, jika kamu membawaku pergi, hanya akan membuat situasimu lebih merepotkan. Mile menggelengkan kepalanya, ada kamu atau tidak, situasiku juga akan menjadi sangat merepotkan. Lydia memandang Mile, Tuan Muda Ye, kamu memiliki pikiran yang luar biasa. Jika kamu bersedia menyerahkan harta karun itu, kamu. Mile berkata sambil tersenyum, Nona Lydia, pertama, meskipun harta karun ini bukan milikku, untuk saat ini, benda itu memang milikku, kalian merampok barangku dan bahkan mengatakan itu untuk kebaikanku sendiri, bukankah ini sedikit keterlaluan? Kedua, aku juga sudah bilang padamu, benda ini bukan aku tidak mau menyerahkannya, tapi benda ini sekarang sudah bersatu denganku, aku ingin menyerahkannya, benda itu juga tidak bersedia. Lydia memandang Mile, lalu apa rencanamu? Menjadi musuh seluruh dunia. Mile menggelengkan kepalanya, itu bukan keinginanku, tetapi jika seluruh dunia ingin menjadi musuhku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, bunuh yang harus dibunuh, lari jika perlu lari. Kelopak mata Lydia berkedut, apakah kamu gila? Apa kamu bisa bunuh klan keluarga Tangku? Apa kamu bisa bunuh aliansi Ordo? Apa kamu bisa bunuh klan siluman? Mile merentangkan tangannya, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Menyerah. Memohon kalian semua untuk melepaskan aku. Sebenarnya, bukan karena dia tidak merelakan menara penjara alam. Tetapi menara ini sekarang telah mengikutinya dan terhubung ke jiwanya. Jika menara ini tidak secara sukarela melepaskan koneksi dengannya, begitu menara ini terjadi sesuatu, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Lagi pula, sekarang barang ini miliknya.
Kenapa harus menyerahkannya seperti ini? Lagi pula, jika dia menyerahkannya, apakah mereka akan melepaskannya? Tidak. Orang-orang ini belum tentu melepaskannya. Semakin dia berlutut, semakin cepat dia mati. Sekarang ada menara, masih ada kartu truf. Setidaknya saat tidak bisa mengalahkan, bisa mati bersama. Begitu diserahkan, jika tidak bisa mengalahkan, maka hanya bisa menunggu mati. Mati pun tidak boleh menyerahkannya. Berjuang dan bertarung, semuanya mungkin saja. Lydia memandang Mile, tidak berbicara. Mile melenturkan jari-jarinya, paha ayam jatuh di depan Lydia. Lydia juga tidak segan, mengambil dan memakannya. Setelah Mile selesai makan, bersandar di pohon, dia bertanya dalam hati, "Senior, bagaimana aku bisa membuka lantai ketujuh?" Dia tidak sabar ingin mengambil seni bela diri tak tertandingi di lantai 7. Pedang tanpa batas. Jika dia mendapatkan seni bela diri tak tertandingi ini, kemampuan seni bela dirinya akan meningkat pesat. Lantai ke-6 berkata, "Aturan Tao. Jika kamu bisa menemukan aturan Tao lantai 7, kamu bisa masuk." Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika aku menemukan aturan Tao tingkat ke-9, apakah aku bisa memasuki lantai ke-9?" Lantai ke-6 berkata, "Secara logis, mungkin saja." Mile tertegun, lalu bertanya, "Kenapa secara logis?" Lantai ke-6 berkata, "Untuk apa kamu membuka lantai ke-9? Ingin mati?" Mile. Lantai ke-6 berkata lagi, "Sudah lupa lantai ke-5? Atau aku yang terlalu mudah diajak bicara, jadi membuat kamu berpikir bahwa makhluk yang terkunci di menara ini semuanya sangat gampang diajak bicara?" Mile berkeringat dingin. Memang benar. Dia hampir melupakan hal ini. Meskipun lantai ke-6 mudah diajak bicara, tapi di awal, Zhenjian dan lantai ke-5 sama-sama sulit diajak bicara. Terutama lantai ke-5, hampir saja membunuh dirinya. Dan lantai ke-7 ini, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada bahaya. Lantai ke-6 berkata lagi, "Jalani saja dengan baik jalan di bawah kakimu." Mile mengangguk, "Aku mengerti." Saat mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu menatap Lydia, "Nona Tang, apakah ada perbedaan dengan alam Taoisme ini?" Dia menyadari, dia telah bertemu dengan beberapa master alam Taoisme, tetapi di antara para master alam Taoisme, ada yang lemah dan ada yang sangat kuat. Lydia melirik Mile, "Kamu tidak tahu." Mile mengangguk, "Aku tidak tahu." Lydia berkata dengan suara rendah, "Alam Taoisme dibagi menjadi 3 jenis, permulaan Taoisme, pemahaman Taoisme, kebenaran Taoisme." Permulaan Taoisme berarti mengetahui keberadaan Taoisme, dan yang kedua pemahaman Taoisme, yaitu memahami Taoisme dalam aspek tertentu, dan kebenaran Taoisme berarti sudah mengerti hampir sepenuhnya. Mile bertanya lagi, "Kavaleri klan keluarga Tang kalian adalah permulaan Taoisme?" Lydia berkata, "Datang kali ini, mereka semua dari alam permulaan Taoisme, tetapi kekuatan mereka semua tidak ada celah, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan master alam permulaan Taoisme di luar. Dan klan keluarga Tangku, kavaleri klan keluarga Tang aku dibagi menjadi 3 jenis, kavaleri alam kebenaran Taoisme, kavaleri alam permulaan Taoisme, dan di atasnya, masih ada." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mile. Kavaleri besi klan keluarga Tang dengan 3 tingkatan yang berbeda. Wanita ini mengatakan pada dirinya betapa kuatnya klan keluarga Tang. Mile bertanya lagi, "Nando dari Sekte Pedang dan William sebelumnya, itu tingkatan apa?" Lydia berkata, "Alam pemahaman Taoisme." Mile bertanya lagi, "Bagaimana dengan Hilman?" Lydia berkata, "Masih alam pemahaman Taoisme." Mile sedikit mengernyit,
tapi kekuatannya jauh melampaui William dan Nando. Lydia berkata, karena dia juga memiliki identitas, Holy Swordsman Super. Holy Swordsman Super ini setara dengan alam kebenaran Taoisme. Jika tingkatan alam mencapai alam kebenaran Taoisme, ditambah dia adalah Holy Swordsman Super, maka dia bisa dengan mudah membunuh master di atas tingkat alam kebenaran Taoisme. Holy Swordsman Super. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Tang, menurutmu apa saja tingkatan di Tao Pedang? Dia sebelumnya sudah menjadi dewa pedang besar, tapi sekarang, dia sendiri tidak tahu apa tingkatannya. Lydia melirik Miley, Holy Swordsman. Holy Swordsman Super. Miley tercengang, lalu berkata, aku juga dianggap sebagai Holy Swordsman Super. Lydia mengangguk, benar, di tingkatan yang sama, Hillman bukanlah lawanmu. Miley bersambung.